Ya karena mestinya jamaah haji itu biidznillah insyaallah nih, kalau kita perjuangkan dan goal nih, tidak perlu pakai nambah bayar lagi. Dari mana angkanya? Pertama, kita sisir dari tiket haji, tiket pesawat. Hari ini jamaah itu dibebani 4 kali trip, Pak. Mestinya kalau dikembalikan kepada kaidah prinsip syariahnya, jamaah haji itu hanya dibebani yang dipakainya saja. Berarti 2 kali trip. Itu kalau saya hitung, Pak, bukan di angka 93 juta BB-nya, melainkan di angka 66 juta. 66 juta. 66 juta. Luar Jadi biasa, beberapa efisiensi yang ada. Coba nanti dikalkulasi ya. Bisa lebih murah lagi. Di angka 16 juta. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan di beberapa pertemuan sebetulnya jamaah haji itu dengan ONH, dengan setoran awal 25 juta yang dikelola selama sekian tahun itu udah sisa itu ya, malah justru sisa memberikan cashback. Ada cashback. Oh, itu logika cashbacknya ya, sekitar 8 jutaan. Jadi 16 juta itu sebetulnya sudah mampu ya. Mampu itu, Pak, dari jamaah haji. Di situ itu hitungannya ya. Harus kita senantiasa perjuangkan. Betul. Ala kuliah 2024 sudah diketok palu dan walhasil saya ditertawakan, dibully. Tetapi saya dapat pembelaan. Alhamdulillah kita usahanya lancar. Produknya apa? Kalau kita di food and beverage ya, makanan, minuman, kesehatan, dengan brandingnya Halal Mart gitu kan. Perusahaannya HNI, Halal Network Internasional. Yang sekarang kita menghimpun kurang lebihnya 5,2 juta di dunia gitu. Jadi ada konsep yang kami kenalkan, kami dakwahkan, yaitu sehat ala Nabi, sehat ala Rasulullah SAW. Karena memang laqad kana lakum fi rasuli uswatun hasanah, sudah ada letak contoh pada diri Rasulullah. Nah, dalam hal ini kami fokuskan kepada bagaimana sih Rasulullah menjaga kesehatannya. Ada dalam kitab Zadul Ma'ad, ada dalam kitab Tib Nabawi, itu disampaikan Rasulullah itu dari bangun tidur sampai tidurnya kembali. Detail sekali apa yang dikonsumsi Rasulullah ketika bangun tidur, terus mau tidur lagi itu apa yang dikonsumsi, sehingga kami siapkan itu produknya supaya masyarakat, supaya umat mudah untuk mendapatkannya. Nah, bansos itu jelas-jelas itu manfaatnya buat ya para penerima, jangan kemudian berharap kepada pemberinya. Bansos itu sumbernya jelas dari pajak, dari APBN, uangnya rakyat, gitu kan. Jangan dipersonifikasi. Kalau Bang E.F. Saifullah sampaikan, jangan dipersonalisasi, gitu kan. Itu diklaim menjadi pemberiannya, karena itu sudah masuk sesungguhnya pada tahap atau taraf korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, hari ini kita mendapat kesempatan istimewa, dapat tamu luar biasa. Beliau seorang tokoh, seorang wakil rakyat dari DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wisnu Wijaya. Siap. Oke. Beliau adalah wakil rakyat yang saat ini tergabung di Komisi 8 ya, Pak Wisnu ya. Komisi 8 yang sekaligus masuk di Panja Haji tahun 2024 ini yang ngurusi tentang urusan haji, teman-teman. Yang kemarin rame-rame satu-satunya fraksi kalau nggak salah dari PKS yang menolak usulan haji dari Kemenak menjadi 105 ya. Dari 105 juta menjadi 56 juta. Wih. Ya, jadi usulan yang terlalu tinggi itulah yang ditolak oleh fraksi PKS, yang sosok penolaknya beliau adalah Pak Wisnu Wijaya. Jadi kita bersama beliau ingin ngobrol panjang tentang apa sih alasan PKS menolak usulan dana haji dari Kemenak 105 juta itu. Ya. Alasannya apa, demi apa gitu Ustadz ya. Oke, jadi sekaligus beliau ini adalah incumbent yang saat ini adalah maju lagi sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Jateng 1 ya. Jadi monggo Pak Wisnu, kenapa PKS begitu getol menolak usulan pemerintah hajinya dari 105 kemudian diputuskan sekarang menjadi 93 ya, 4 ya. Ya, oke, monggo subsidi, tambah nilai manfaat. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Wijaya, Komisi 8 Panja Haji 1445 Hijriah.
Jadi angka 105 juta itu memang begitu sangat fantastis. Begitu kita protes, ketika dikritik ya alhamdulillah meski agak alot akhirnya turun, tapi masih belum sesuai yang kita harapkan gitu. Nanti saya akan sampaikan berapa sih angkanya. Jadi menjadi 93 juta ya, 93 juta karena dapat nilai manfaat kurang lebih 60% dari BPKH. Sekali lagi tolong di garis bawahi, itu bukan subsidi, itu adalah uangnya jamaah haji yang dikelola oleh sebuah badan namanya Badan Pengelolaan Keuangan Haji, sehingga mampu memberikan nilai manfaat kurang lebih 60%, sehingga total jadi 56 juta saja. Dikurangi setoran 25 juta, tapi jamaah haji masih harus nambah 31 jutaan. Kalau Jawa Tengah kayaknya lebih tinggi, 33 juta. Jadi kenapa kita bersikukuh untuk menolak? Pertama ya secara kenaikan, apakah dari nilai tukar dolar, apakah real, itu tidak signifikan gitu dari tahun sebelumnya. Tapi kenapa kenaikannya begitu sangat fantastis? Itu yang menjadi catatan kita. Sehingga PKS bukan hanya sekedar hashtag saja pembela rakyat, tapi benar-benar kita ingin wujudkan pembelaan kita terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Wabil khusus di sini adalah jamaah haji yang hari ini total antriannya itu masih 5,3 juta jamaah. Nah, sehingga kita sisir saat itu 56 juta pun kok masih ditolak ya gitu kan, padahal udah turun banyak ya, karena mestinya jamaah haji itu biidznillah insya Allah nih, kalau kita perjuangkan dan goal nih, tidak perlu pakai nambah bayar lagi. Dari mana angkanya? Pertama, kita sisir dari tiket haji, tiket pesawat. Hari ini jamaah itu dibebani 4 kali trip, Pak. Mestinya kalau dikembalikan kepada kaidah prinsip syariahnya, jamaah haji itu hanya dibebani yang dipakainya saja. Berarti 2 kali trip. PP ya? Iya dong, karena pesawat kosong itu dibebankan kepada jamaah haji juga buat dibayar. Nah, ini bisa jadi kenapa ya? Karena masih dimonopoli oleh maskapai Garuda sama juga dengan Saudi Arabian Airlines yang waktu itu sudah diteken penandatangan MOU bilateral antara dua negara tersebut. Sementara implikasinya dari hanya dipakai 2 pesawat ini menjadikan jamaah haji itu tinggal begitu lama di sana, terlalu lama lah, 44 hari. Kalau kita hitung di Madinah untuk dapat arba'in gitu kan, itu kan hanya 8 hari cukup ya. Lalu selama ini 9 hari ya? Ya, Armusna itu 8 hari, memang selama ini juga 8 hari. Di Masjidil Haram itu 8 hari sudah cukup, 24 hari total sama perjalanan 26 hari, kalau mau ditambahkan lagi ya 30 hari sudah cukup. Sehingga kita bisa lakukan efisiensi kurang lebihnya 14 hari, di mana 1 harinya di sana kan ya hampir 2 jutaan begitu. Itu komponen yang pertama yang kemudian kita bisa hemat. Yang kedua dari pesawat. Berarti yang pertama tadi adalah mengurangi waktu haji dari 40 menjadi 30 ya? Ya, betul. Harapannya ya, ke depan ya. Itu. Karena penambahan 31 juta ini bagi sebagian besar jamaah itu begitu sangat memberatkan. Untuk itu kita kasih solusi nih, gitu kan. Solusinya adalah diefektifkan ya, efisiensi masa tinggal selama ada di sana. Yang kedua dari tiket pesawat. Dari tiket pesawat ini mereka kan nunggu terlalu lama akhirnya, karena hanya 2 maskapai itu. Dan Garuda pun harus sewa dulu ke Airbus. Ya, dia juga terbatas kan pesawatnya. Terbatas. Nah, kita sampaikan untuk open tender saja kepada seluruh owner maskapai. Di Malaysia itu ada Malaysian Airlines, ada Etihad, ada Qatar Airways gitu kan, Turkish Airlines. Nah, ini kalau mereka dikasih peluang dan kesempatan, terus kemudian tender terbuka, insya Allah hukum demand and supply-nya akan berlaku begitu. Hari ini jamaah masih dibebani di angka Rp33.427.000.
Coba kita cek aja di Traveloka misalkan nih ya. Traveloka kita tahu dia sudah di markup nih. Itu kalau PP aja ya di bulan haji itu di antara 15 sampai 16 juta. Karena hanya 2 kali trip. Dua kali trip PP saja. lah ya. Ya, 2 kali trip. No. Terus kenapa kok nanti ada terpikir umroh aja 30 jutaan kok 35 jutaan? Iya, karena kan tidak ada nilai manfaat di situ. Ya, betul. Uang kita yang 25 juta oleh jamaah haji yang 25 juta itu disetorkan, itu hampir puluhan tahun. Ya, ada yang mengendap 20 tahun, ada yang 30 tahun. Bahkan sekarang antriannya sampai 40 tahun gitu kan. Artinya ya logis kalau kemudian mereka dapat nilai manfaat dari pipih yang ada seperti itu. Jadi 2 dari komponen tiket pesawat. Yang ketiga dari catering, Pak. Jadi karena background saya memang sebagai pebisnis, jadi saya sisir tuh semua komponen untuk efisiensi catering. Catering kemarin itu, yang tahun kemarin itu ya sangat harus menjadi evaluasi besar bagi kita. Karena ya nasi kuning, terus lauknya teri, terus ada kacang digongso yang sampai gosong itu kan kasihan lansia tidak bisa makan. Betul. Berasnya dari beras Vietnam yang keras gitu kan. Dan itu saat kemarin itu di angka 17,5 real gitu. Kalau kita kalikan 4.200 ya porsi yang seperti itu dirupiahkan kurang lebihnya 80.000. Ya. Nah, ini yang harus menjadi solusi bagi kita. Satu, bagaimana kita mengentaskan juga UMKM terkait layanan catering dan sebagainya. Kalau bisa dari Indonesia, kan bahan makanan kita banyak sekali. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Itu yang harus diangkat. Kecocokan mulut dan perut ini. Kecocokan juga. Jadi jamaah banyak yang sakit di sana karena yang dia tidak mengkonsumsi apa yang sudah disiapkan. Sebetulnya 40 hari itu maaf loh ya. Banyak yang pengen pulang loh, itu terlalu lama karena faktor perut. Betul, Pak. Bukan masalah apa. Fisik dan psikis, Pak, di sana itu. Fisik. Untuk itu ya selesai masa ibadah, ringkes, rampung, segera aja terbang, kan begitu. Nah, ini harus ada solusinya terkait dengan mekanisme penerbangannya. Open tender ini harus dilakukan. Yang ketiga catering. Catering ini kalau kemudian kemarin saya tawarkan itu di angka 10 real dengan yang layak dan pantas, itu sebetulnya bisa mereduce kurang lebihnya 1 triliun, Pak. Karena jamaah haji makan 3 kali sehari, terus kemudian tinggal 44 hari di sana dan jumlahnya 240-an ribu jamaah. Itu yang ketiga dari catering. Yang keempat dari Armusna. Armusna kemarin menjadi catatan yang cukup negatif pelayanannya ya. Kita blacklist itu syarikah yang menyelenggarakan Masyarik ya. Masyariknya di Armusna ya. Ada 16 kurang lebihnya syarikah yang bisa menjadi IO sebetulnya ya. Saat di Armusna berikan open tender kepada mereka semuanya. Sekarang masih di angka 19 juta, turun kalau nggak salah masih di angka 17 jutaan. Kalau open tender saya coba berapa kemampuan Anda untuk kira-kira untuk menyelenggarakan itu sekitar berapa per jamaahnya, ya bisa di angka 13 maksimalnya 15. Itu berarti bisa motong lagi. Lagi. Dari sekian komponen itu kalau saya hitung, Pak, bukan di angka 93 juta bibihnya, melainkan di angka 66 juta. 66 juta. 66 juta. Luar Jadi biasa, beberapa efisiensi yang ada. Ketika kita masih komitmen dengan memberikan nilai manfaat 60%, 66 juta saya kalikan 60%, 40 ya. Nilai manfaat 40 kayaknya ya. Bukan 60, Pak. Oh, 60%. Oh, yang ditanggung jamaah 40-nya? Ya. Oh ya, manfaatnya 40%. 40 jamaah 60 kan. Ya, itu coba nanti dikalkulasi ya. Bisa lebih murah lagi. Di angka 16 juta. Iya. Jadi kenapa saya sampaikan di beberapa pertemuan sebetulnya jamaah haji itu dengan ONH dengan setoran awal 25 juta yang dikelola selama sekian tahun itu. Udah sisa itu ya? Malah justru sisa memberikan cashback. Ada cashback. Oh, itu logika cashbacknya ya. Sekitar 8 jutaan. Jadi 16 juta itu sebetulnya sudah mampu ya. Mampu. Itu, Pak, dari jamaah haji. Di situ itu hitungannya ya. Harus kita senantiasa perjuangkan. Betul. Ala kuliah 2024 sudah diketok palu dan walhasil saya ditertawakan, dibully.
Tetapi saya dapat pembelaan netizen Pak, viewersnya sampai 10 jutaan, mereka mendukung itu ya. agar dilakukan efisiensi lagi. Iyalah. Ya, dan mereka setuju, sepakat dengan apa yang kita ajukan. Insya Allah seperti itu. Harus diperjuangkan. Ya, termasuk kayaknya kan apa ya, lokasi hotel ya, sebetulnya bisa adik juga, jauh dekat. Kemudian bisolawat ya, sebetulnya juga ya. Bisolawat gitu Pak. Iya, Karena di situ lebih. bisolawat yang kemarin itu dipakainya buat ngompreng. Sudah kita bayar sewa tapi malah dipakai buat yang lainnya. Karena kemarin itu agak chaos, ada visa ziarah itu loh Pak, Ya, betul, yang di betul. luar prediksi. Sehingga betul. mestinya jamaah itu pakainya bisolawat yang sudah disewa oleh pemerintah, tapi malah disewakan lagi kepada yang lainnya. Untuk itu ada solusi. Besok bisolawat itu kita branding semua dengan bendera merah putih, nggak boleh disewakan untuk Ya, harusnya begitu ya. jamaah yang lainnya. Oke, jadi para jamaah haji ya ini mungkin menjadi apa ya, semacam harapan ya ke depan. Ya kalau bisa lebih murah ya kenapa tidak, karena kan pakai hitung-hitungan ya. Jadi tidak lagi kita berangkat haji itu pokoknya segini kan gitu ya. Itu hitung-hitungan bisnis kan gitu ya. Yang sangat menjadi apa ya, seperti tidak masuk akal yaitu kita berangkat itu kan pulang pergi, tapi bayarnya 4 kali ya. 4 kali. Jadi pesawat ngantor ke sana, kita turun, pesawatnya ke sini kosong, yang suruh bayar kita, jamaah hajinya jadi 4 kali itu yang. Dan itu pesawat kan full book. Nah, itu. Coba kalau panjenengan sewa travel, atau naik travel Joglo Semar lah katakan ke Solo, kan pernah kita hanya sendirian dan bayarnya apakah harus suruh bayar kan? Bayar satu orang. Itu ketok motor kelihatan mata ya. Jadi logika semestinya ada solusi, nggak mungkin tidak itu. Itu makanya ke depan kalau memang betul-betul itikadnya ya. Dibutuhkan politik will. Betul. Itulah dia. Itikat gitu Itulah kan. dia. Keberpihakan kepada jamaah. Oke, terus kemudian yang kedua yang mungkin juga menjadi catatan jamaah itu dari memperpendek waktu ya, dari 40 menjadi 30 itu kira-kira memungkinkan tidak, betul-betul memungkinkan tidak untuk direalisasikan. Jadi, itu sebetulnya sangat mungkin mungkin, ya. Kalau dari bandaranya bisa dipakai, yang di Taif sudah bisa, ya, di sana ya juga sudah bisa dipakai ya, menambah bandara ya, dan masih sangat mungkin. Kemarin itu kekurangannya hanya karena nunggu pesawatnya. Iya, itu makanya itu. Sehingga ya dibuka dong gitu kan, yang fair aja dibuka buat yang lainnya juga. Di tanah air mungkin juga harus penyesuaian ini asrama hajinya ya. Mungkin perlu ditambah juga itu kan, karena waktunya singkat. Alhamdulillah beberapa pembangunan sudah berjalan. Ya. Asrama haji. Ya. Targetnya kapan kira-kira bisa benar-benar memperpendek waktu menjadi 30 hari haji kita itu? Ya harus dipersiapkan untuk panjang 14 6 jauh-jauh hari. Iya. Dan negosiasi terhadap Saudi untuk nambah lagi kuotanya, karena kan kita jamaah terbesar Pak di dunia. Itulah justru itu. Jadi Indonesia ini jamaah terbesar, harusnya powernya di sana kuat. Tetapi maaf ya, saya kemarin alhamdulillah ikut merasakan di sana itu seperti power kita di sana itu tidak ada ya. Maaf, kalau kita lihat dari teknis petugas hajinya saja itu ya mungkin nggak semua ya. Kebetulan kalau di kloter saya itu seperti nggak punya power gitu. Ketika ada masalah itu teknis akhirnya yang jalan jamaah, karena kita nggak ini nunggu perang kloter itu kok nggak jalan ya. Kemarin sebelum kemarin lakukan kunker Pak di sana. Betul. Jadi komisi panja ya, panja haji ke sana ya. Bagaimana persiapan di Armusna, mobil khusus terkait air, pasokan air kemarin sangat kurang sekali, minim. Gitu kan. Bahkan di hotel-hotel pun ada yang tidak tersedia airnya, gitu kan. Nah ini kemarin sudah kita cek untuk dipersiapkan lebih matang lagi. Kemarin yang paling kredit yang kami rasakan ya sebagai salah satu bagian dari jamaah itu adalah begini, tenda atau maktab di Mina terutama itu yang kita alami dari kloter kami itu hanya menampung 160, yang datang itu katakanlah 200 orang gitu. Kan nggak mungkin. Betul. Terus mau masuk di mana itu? Banyak yang tidur di luar kemarin, Pak. Iya, termasuk maaf saya juga selama sekian lamanya di Mina juga di luar siang malam. Kita protes kepada Mas Arik itu jawabannya ya cuman adanya itu. Silakan masuk kan begitu doang. Itu yang membuat kemudian dampak negatifnya kita antar jamaah itu bertengkar. Mohon maaf ya, ini harus terjadi di saat musim melaksanakan ibadah haji yang seharusnya tidak boleh. Bentrok itu antar jamaah. Sesama orang Semarang, sesama orang satu kecamatan gitu, karena ketemu beda kloter aja. Nah itulah mungkin ya kita berharap besar sih kepada
anggota Dewan, Panja Haji ini khususnya Pak Wisnu juga ke depan bisa mengawal lah supaya pelayanannya menjadi lebih baik. Oke, Pak Wisnu. Kemudian kita juga melihat sosok Pak Wisnu nih, wakil rakyat tapi juga sekaligus pengusaha gitu ya. Luar biasa. Jarang-jarang itu politisi yang juga pengusaha itu. Seharusnya lengkap itu kalau jadi politisi ternyata juga pengusaha sehingga tahu kebutuhan rakyat. Kira-kira kapasitas sebagai pengusaha ini udah dijalanin belum selama menjadi wakil rakyat? Terus kedepannya harus seperti apa, Tat? Supaya bisa menolong masyarakat yang lagi susah nih, ekonomi terutama. Jadi ini memang sudah menjadi kesepakatan kami, direksi dan komisaris, gitu kan. Alhamdulillah kita usahanya lancar. Produknya apa, Tat? Kalau kita di food and beverage ya, makanan, minuman, kesehatan. Dengan brandingnya Halal Mart gitu kan, perusahaannya HNI, Halal Network Internasional, yang sekarang kita menghimpun kurang lebihnya 5,2 juta distributor di seluruh Indonesia. Oke, luar biasa, 5,2 juta ya. Targetnya mestinya di tahun ini 2024 ini kita tembuskan di angka 10 juta. Itu untuk membantu ekonomi masyarakat. Terus kita bikin empowerment atau pemberdayaan di dua sisi. Jadi masyarakat kita entaskan dari prasejahtera menjadi jauh lebih sejahtera, lebih signifikan. Itu sisi yang pertama adalah sisi kesehatan keluarganya, gitu. Jadi ada konsep yang kami kenalkan, kami dakwahkan, yaitu sehat ala Nabi, sehat ala Rasulullah SAW. Karena memang laqad kana lakum fi rasuli uswatun hasanah, sudah ada letak contoh pada diri Rasulullah. Nah, dalam hal ini kami fokuskan kepada bagaimana sih Rasulullah menjaga kesehatannya. Ada dalam kitab Zadul Ma'ad, ada dalam kitab Tib Nabawi, itu disampaikan Rasulullah itu dari bangun tidur sampai tidurnya kembali. Detail sekali apa yang dikonsumsi Rasulullah ketika bangun tidur, terus mau tidur lagi itu apa yang dikonsumsi, sehingga kami siapkan itu produknya supaya masyarakat, supaya umat mudah untuk mendapatkannya. Jadi kesehatan keluarga, sisi pondasi yang pertama. Yang kedua, ekonomi keluarga. Kalau tadi dengan konsep sehat ala Nabi, di ekonomi keluarga ini kami membangun sejak tahun 2011, ini berarti milad yang ke-11, itu industri muslim, gitu kan. Tapi manfaatnya rahmatan lil alamin ya, buat semuanya. Jadi industri tersebut juga menyerap banyak sekali tenaga kerja. Pabriknya ada di Purbalingga, itu anak perusahaan kami namanya Hirba Emas Wahidatama. Ada pabrik kosmetik juga, skincare juga di sana, bottling company buat teman-teman UMKM yang mau bikin pembotolannya. Nah, kami bisa suplai botol-botolnya, mau beraneka macam ragam bentuknya. Sebagian di Bantar Gebang itu Herba Salam, kami gudangnya ada di Bispark dan ada di Bandung dan juga ada di Jogja untuk produksi susu kambingnya. Oh, ada susu kambing. Hari ini pun kami ada sebuah pesantren di Situwangi dan kami akuisisi lahan sekitar pesantren karena lahannya begitu sangat subur sekali. Karena herba atau jamu, katakan orang Jawa Tengah bilangnya seperti itu, yang aman layak dikonsumsi itu tanahnya, medianya juga harus yang benar-benar organik. Dan kami ketemu itu di daerah Situwangi sana, Pak, Bogor, ya, Jawa Barat, insya Allah. Nah, untuk itu dua pemberdayaan ini kami lakukan di mana mereka akan beroperasi usahanya. Usahanya itu bisa dari rumah saja, karena hari ini kan semuanya terjadi disruption economic. Jadi pergeseran ekonomi itu, kalau pengen usaha kekinian hari ini tidak usah harus menunggu kita sewa ruko atau harus menyediakan toko di tempat strategis. Bahkan mall-mall pun sekarang begitu banyak tutup. Sebagai contoh, kami membeli mall, sebuah mall besar, Giant Supermarket itu di daerah Jakarta Timur sana. Kami runtuhkan rata dengan tanah, sekarang kita bangun Plaza HNI. Alhamdulillah nanti akhir Februari, karena ini ada hajatan pesta demokrasi, kami tidak sempat untuk launching. Kami akan launchingnya nanti insya Allah di akhir Februari atau awal Maret begitu. Itu Plaza HNI itu akan menjadi etalase produk UMKM se-Indonesia yang kami bina, yang kami coaching untuk kemudian dia bisa scale up usahanya. Alhamdulillah sudah berjalan. Nah, kegiatannya masyarakat tersebut itu kami ajarkan ya dari rumah saja, dan cukup menggunakan handphone yang dia miliki, smartphone yang dia miliki,
Itu kami ajarkan bagaimana digital marketingnya, terus bagaimana langkah untuk mengenalkan dengan sangat elegan. Siapapun bisa menjalankan, karena hari ini dengan tingkat ekonomi yang kebutuhan makin banyak, tapi penghasilan yang segitu-segitu saja, pasti dibutuhkan tambahan penghasilan. Betul. Tapi menjadi sebuah solusi ketika dia mencari tambahan penghasilan tapi tidak meninggalkan aktivitas rutinnya, tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Nah, ini harus ada ekonomi kreatif yang membackupnya, dan alhamdulillah kami ketemu dengan konsep networking. Jadi konsep networking yang kami jalanin itu tidak harus mendaftar dengan biaya besar, cukup angka 10.000, 30.000 itu kan sudah sangat wajar, dan kami tidak memungut 1 sen pun dari situ. Kami kembalikan dalam bentuk aplikasi usaha mereka, yaitu agent virtual office gitu Pak. Jadi terus dipantau secara online perkembangannya seperti apa, dilatih gitu kan. Kurikulum yang saya buat bersama teman-teman, kami bikin support sistemnya. Selama 6 bulan kita bina, mereka insya Allah akan dapat tambahan penghasilan kurang lebihnya 7 juta. Wih, luar biasa. Begitu. Dengan kegiatan dagang online dengan join ke HNI ya. HNI kita support caranya nanti seperti apa, cara menjalankannya, tidak perlu dengan modal besar gitu kan. Kami bina dengan 2 konsep kekuatan tadi, ekonomi keluarga sama kesehatan keluarga. Asik. Artinya para ustadz, ustadzah, guru madrasah, ya, guru sekolah gitu kan, para sosiopreneur, ya, teman-teman aktivis di lembaga-lembaga zakat gitu. Nah, mereka bisa dapat tambahan penghasilan di sela-sela mereka tetap menjadi aktivitas yang selama ini dibebankan, diamanahkan kepadanya. Seperti itu. Jadi luar biasa ya. Jadi selain berjuang di legislasi, tetapi juga sudah berjuang di sisi ekonomi masyarakat, jadi pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan UMKM. Sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada bansos ya. Tidak lagi bergantung pada bansos, apalagi bansos yang dipersonifikasi. Seperti hari-hari ini ya. Jadi, dan ini menjadi PR bagi kita. Saya diskusi sama Bu Menteri, Mas, bagaimana ya caranya mereka untuk bisa segera graduasi. Dan ini juga sudah kami sampaikan melalui saya pertemuan di acara-acara P2K2, itu peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga. Itu saya sampaikan cara dan strateginya untuk mereka bisa bisa graduasi. Graduasi itu keluar daripada kondisi prasejahtera menjadi keluarga sejahtera. Sehingga antrian di belakangnya sudah supaya bisa masuk kembali, dan mereka sudah bisa ya survive dan punya kehidupan yang jauh lebih baik. Insya Allah seperti itu. Nah, iya, luar biasa Pak Wisnu Wijaya. Oke, jadi mitra kerja juga Kemensos juga ya, Komisi 8 ya. Oke. Melihat bansos yang sekarang menjadi ramai dibicarakan menjelang politik nih, sesungguhnya gimana itu Pak Wisnu? Baik. Jadi kemarin juga viral ya, saya sampaikan, dan saat paripurna juga saya sampaikan agar semuanya berada pada porsinya masing-masing. Artinya apa? Banyak sekali info yang masuk ke saya, para penerima bansos, bahkan para pendamping PKH itu terintimidasi, gitu kan? Hanya karena semisal beda pilihan politik, dan itu kan sebetulnya jauh dari apa yang kita sudah rancang di undang-undang legislasinya. Karena bansos itu jelas-jelas itu manfaatnya buat ya para penerima, jangan kemudian berharap kepada pemberinya. Bansos itu sumbernya jelas dari pajak, dari APBN, uangnya rakyat, gitu kan? Jangan dipersonifikasi. Kalau Bang E.F. Saifullah sampaikan, jangan dipersonalisasi, gitu kan? Itu diklaim menjadi pemberiannya, karena itu sudah masuk sesungguhnya pada tahap atau taraf korupsi. Jadi disadarkan kepada masyarakat bahwasanya bansos itu ya uangnya rakyat, gitu ya, rakyat yang mampu kemudian takaful ya, saling membantu kepada rakyat yang kurang mampu. Dan penyerahannya bansos, kalau kami di Komisi 8 itu ada mekanismenya, tidak bisa disampaikan dibagi-bagi di pinggir jalan seperti itu, karena kami punya database masyarakat miskin itu masuk kepada DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial.
dan itu verified, itu diverifikasi, ya, di assessment bener nggak ini Betul, namanya betul. masyarakat miskin gitu. Maka kita ada pendamping PKH yang mereka berjuang luar biasa, ngecek, oh ya ini kalau memang tidak masuk kualifikasi ya masih ada waiting list yang kemudian mestinya masuk. Nah seperti itu. Termasuk siapa yang seharusnya secara teknis membagikan ya. Ya. Kemensos kemudian siapa itu. Ya. Tidak harus seorang presiden barangkali ya. Jadi mohon maaf ya, ini kita kalau sudah buat sistem itu ya jangan dilanggar, betul, gitu betul, kan. betul. Kita taat konstitusinya seperti apa, begitu. Ya. Jadi kalau memang harus by data ya penyampaiannya kepada yang by data. Ya. Nah, perkara kok saya juga miskin tapi belum dapat, nah itu kita bicarakan untuk upgrade data. Atau kelompoknya gitu. Jadi apalagi yang memberikan adalah ya personifikasi, itu apapun alasannya hari-hari ini orang menilai itu ya politisasi bansos yang tidak seharusnya gitu ya. Itu aja sih kalau soal bansos. Oke, mungkin terakhir saya juga mendengar Pak Wisnu Wijaya ini mendapat apa ya kayak penghargaan ya di Jawa Tengah ini sebagai tokoh inspiratif ya di Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Suara Merdeka ya, Koran Suara. Ya, gimana ceritanya itu sampai mendapat penghargaan itu Pak Wisnu? Jadi saya juga heran ya, kok saya dapat ya gitu kan. Akhirnya saya cross check gitu kan. Sebagai 40 tokoh inspiratif Jawa Tengah itu kan pesertanya yang saya lihat di list daftarnya kan ada Habib Lutfi, ya, Gusmus ya, Sri Mulyani, ada Gusmus, kayak Mustafa Bisri gitu kan. Orang-orang tidak sembarangan ya. Terus padahal saya bekerja ya jalanin amanah gitu aja. Ternyata jawabannya dari yang memberikan penghargaan tersebut ya karena selama ini kita bertugas menunaikan amanah gitu, dan yang menjadi brandnya Wisnu Wijaya itu bansos atau bantuan apapun gitu, RST contoh Rumah Sejahtera Terpadu itu saya awasin bener, jangan ada yang sunat-sunat, jangan ada yang motong-motong. Itu yang menjadi komitmen kita. Katakan RST atau bedah rumah itu kan 20 juta. Jadi ada kabar berita, akhirnya saya cross check ada benarnya juga, karena ada yang dipotong 4 juta gitu kan. Dari toko galangannya saya datangin, saya minta untuk dibalikan siapa orang yang motong gitu kan. Saya tungguin, saya datangin, alhamdulillah dikembalikan juga. Ada juga yang dipotong 2,5 juta, ada dipotong 1,5 juta. Karena menurut saya RST 20 juta itu begitu saya saksikan sendiri jadi rumahnya keren gitu kan. Dari bata ringan, baja ringan, pakai asbes yang bagus juga, dicat, di keramik, bagus, layak banget gitu. 20 juta mencukupi. Tapi kalau nanti dipotong-potong sana sini, nah itulah yang kemudian saya kencengin Pak untuk tidak dilakukan. Saya wanti-wanti kepada siapapun, apakah perangkat desa, siapapun, nggak boleh kemudian mengotak-atik dana bansos. Insya Allah itu ternyata menjadi penilaian bagi mereka. Alhamdulillah gitu. Jadi dipotret oleh media iya, ya. Oke, itulah. Insya Allah jadi berjalan dengan baik selama ini. Tidak sekedar apa namanya apresiasi atau penghargaan, karena ada kerja-kerja yang nyata yang dilihat. Termasuk dana, bukan hanya dana bansos ya, dana PENA itu pahlawan ekonomi Nusantara Pak. Itu kami sampaikan kapan hari kan 5,8 triliun tuh melalui Pak Nana Sujana, penggantinya PJ Gubernur. Dan saya saksikan sendiri, saya hitung tuh di depan PT POS yang bertugas, ada Himbara juga, apakah benar 5 juta atau dipotong apa enggak, dan alhamdulillah 5 juta, ada pendampingnya, terus bukan dikasih uang tunai tetapi sama pendamping PKH ini nanti akan dibelanjakan. Dia mau usaha apa. Karena 5 juta buat startup bisnis sangat cukup. Halal mat aja dengan 5 juta sudah bisa berdiri dengan sangat bagus, lengkap, komplit. Beberapa ada yang mengajukan usaha ternak, ada yang mengajukan toko kelontong, itu etalasenya bisa penuh juga. Agen gas LPG, laundry, angkringan, kita ratusan angkringan Pak kemarin itu kita sampaikan, ada gerobak seisinya komplit lengkap, alhamdulillah. Oke. Pak Wisnu Wijaya. Terakhir Pak, ada pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada pemirsa? Ya, kepada pemirsa Jateng Pos TV, masyarakat Jawa Tengah, Masya Allah, guyup terus, rukun terus, kita jaga soliditas kita, di mana orang Jawa
adalah saling santun, menghormati, meski kita beda pilihan politik, tapi itu saudara kita semuanya. Tidak ada yang kemudian menjadi musuh kita, menjadi lawan kita, karena memang ini sistem demokrasi yang memang ada perbedaan di sana sini, tapi jangan fokus kepada perbedaannya. Kita sama-sama memiliki Pancasila, sama-sama memiliki Undang-Undang Dasar 45, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan semboyan gotong royong. Maka ayo kita kembali guyup rukun. Insya Allah kita akan mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang memikirkan rakyatnya, dan insya Allah kita sama-sama bekerja sama untuk memajukan Indonesia ini. Amin, luar biasa. Terima kasih Pak Wisnu Wijaya. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Wisnu Wijaya, anggota DPR RI dari fraksi PKS, tepatnya adalah anggota Komisi 8 dan Panja Haji ya Pak yang kebetulan tahun ini beliau maju lagi ya dari Dapil Jateng 1 itu Kota Semarang, Kendal, Kabupaten Semarang sama Salatiga. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi perjuangan beliau ya Allah. Dan kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa kita ya, kemajuan rakyat Indonesia semuanya. Terima kasih Pak Wisnu atas kedatangannya. Pemirsa, demikian mudah-mudahan apa yang kita obrolkan menjadi pencerahan kita semua, membawa manfaat yang berkah buat kita semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.